Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jamilatun Hasanah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang akuntansi biaya. Nah, kali ini saya akan membahas 7 materi. Yang pertama itu ada cost accounting dan manajemen produksi. Nah, cost accounting ataupun akuntansi biaya ini berperan penting dalam menghitung, menganalisis, dan juga mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Jadi, cost accounting akan memberikan gambaran mengenai struktur biaya dari setiap produk yang dihasilkan. Nah, ini sangat berperan penting dalam menentukan harga jual, menghitung margin keuntungan, serta memahami titik impas produksi. Sedangkan manajemen produksi ini bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga mengoptimalkan aliran kerja untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, materi yang kedua ada konsep biaya dan juga sistem informasi akuntansi biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi maupun kegiatan operasional. Nah, klasifikasi biaya sendiri merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik tertentu dengan tujuan untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Nah, untuk sistem informasi akuntansi biaya sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, serta menyajikan informasi biaya yang terjadi dalam perusahaan. Nah, informasi ini itu berfungsi untuk menentukan harga pokok produksi, mengendalikan biaya, pengambilan keputusan, hingga meningkatkan efisiensi operasional. Kita masuk di materi ketiga yaitu cost behavior analysis. Nah, cost behavior analysis sendiri merupakan suatu proses untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana sih biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti volume produksi dan penjualan, efisiensi operasional, teknologi yang digunakan, kebijakan manajemen, serta kondisi ekonomi. Jadi, cost behavior analysis ini adalah alat untuk memprediksi biaya, perencanaan penganggaran, serta pengambilan keputusan. Nah, untuk metode analisis perilaku biaya sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama ada metode tinggi rendah atau high low. Jadi metode ini merupakan metode sederhana untuk menentukan biaya tetap dan juga biaya variabel dengan menggunakan 2 titik data, yaitu tingkat aktivitas tertinggi dan tingkat aktivitas terendah. Kemudian ada metode scatter plot, merupakan metode yang menggunakan grafik untuk menggambarkan hubungan antara biaya dan juga tingkat aktivitas. Yang terakhir ada metode regresi, merupakan metode dengan cara menganalisis hubungan antara variabel biaya atau tingkat aktivitas itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah cost system dan cost accumulation. Jadi cost system atau sistem biaya merupakan serangkaian prosedur, teknik, dan kebijakan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya yang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, untuk komponen sistem biaya itu meliputi pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengalokasian, serta pelaporan. Nah, untuk akumulasi biaya sendiri atau cost accumulation merupakan proses pengumpulan dan pengklasifikasian biaya-biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan produk dan jasa. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi biaya yang akurat, mengendalikan biaya, serta meningkatkan efisiensi. Masuk di materi selanjutnya ada job order costing. Nah, job order costing ini merupakan sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga produksi atas dasar pesanan. Nah, tujuan utamanya itu menentukan harga harga pokok produksi dari setiap pesanan, baik secara total maupun per unit, serta menilai profitabilitas pekerjaan. Nah, komponen biaya dalam job order costing ini mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Untuk job order costing sendiri memiliki karakteristik seperti produk itu dibuat berdasarkan pesanan khusus. Kemudian biaya itu dikumpulkan per pesanan, mengidentifikasi pesanan yang unik, biaya langsung itu mudah ditelusuri, kemudian overhead dialokasikan dengan tarif tertentu. Yang terakhir merupakan cocok untuk industri custom. Materi selanjutnya yaitu ada proses costing. Nah, proses costing ini digunakan itu untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Jadi,
proses costing ini berangkat dari asumsi bahwa setiap unit produk ini mengonsumsi sumber daya yang relatif sama. Untuk karakteristik proses costing sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada produksi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian produk yang dihasilkan itu bersifat homogen atau seragam. Kemudian untuk biayanya itu dikumpulkan berdasarkan departemen atau proses. Kemudian penggunaan konsep unit itu ekuivalen. Kemudian terakhir perhitungan biaya itu dilakukan secara periodik. Kemudian kita masuk di materi terakhir atau materi ketujuh, ada joint product dan by product. Nah, joint product sendiri atau produk gabungan merupakan dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang relatif setara. Sedangkan untuk by product atau produk sampingan merupakan produk yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, tetapi memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dibandingkan produk utamanya. Karakteristik joint product sendiri ada beberapa. Yang pertama itu dihasilkan secara bersamaan, kemudian menggunakan bahan baku yang sama, nilai ekonomisnya relatif sama, tidak dapat dipisahkan sebelum split off point atau titik pemisahan, kemudian memerlukan alokasi biaya bersama. Sedangkan untuk karakteristik by product sendiri yaitu satu, nilai jual itu lebih rendah, kemudian merupakan hasil tambahan yang bukan tujuan utama suatu produksi, kemudian dapat dijual atau diproses lebih lanjut. Yang terakhir merupakan biaya produksinya itu relatif kecil dibanding dengan joint product. Nah, itu dia materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.